di media sosial, di TikTok lah, di Facebook, di macam-macam. Yang sangat menarik dari kolase yang coba dikumpulkan ya, direview oleh ChatGPT, dia mengatakan intinya begini. Iblis tidak akan bekerja dengan cara yang spektakuler untuk melawan, untuk mendobrak, untuk menjatuhkan sedemikian rupa. Tapi ia akan sangat halus dan pelan-pelan dengan tidak terasa mengalihkan fokus dan perhatian orang-orang Kristen dari Tuhan. Dia nggak terasa, dalam kenyamanan dialihkan pelan-pelan, tidak ekstrim sehingga terasa, tidak membuat orang Kristen tersentak dan kaget, tapi dalam kenyamanan, dalam kondisi yang mulus, sedikit demi sedikit, ya, pelan-pelan, fokusnya dialihkan dari Tuhan ke hal-hal yang lain. Nah, saya pikir ini menjadi relevan dengan kerinduan kita yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita terus-menerus berfokus dalam hidup kita kepada Allah. Waspadai gerakan-gerakan halus ya, yang mulai mengalihkan perhatian kita pelan-pelan dari Tuhan. Dengan acara apa saja ya, dengan segala macam ya. Mari kita kembali berfokus kepada Allah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saudara sekalian. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita membuka bersama-sama dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan merenungkan satu tema bacaan ini, hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup yang berpusat pada Allah. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Ya, sudah ada di sana. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita menyimak pembacaan ini di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena kecanduan gadget. Saudara sekalian, hati-hati teknologi. Bayangkan 15 jam bisa menggeser kita pelan-pelan dengan tidak terasa, dengan nyaman, dengan senang, dengan nikmat, dialihkan. Mari kita mewaspadai segala hal. Tuhan tidak menentang uang, Tuhan tidak menentang kekayaan, Tuhan tidak menentang profesi dan pekerjaan, Tuhan tidak menentang studi sampai tingkat yang tinggi, tidak. Tetapi jika semuanya itu secara tidak sadar membawa kita terseret dan beralih fokus kita dari Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Kerohanian kita nanti kehilangan vitalitasnya, lalu mulai suam, ya, gairahnya mulai menurun. Saudara sekalian, hidup yang berpusat kepada Allah. Segala kapasitas yang diberikan Tuhan itu tidak salah, itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan. Bahkan kita meminta supaya Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah, secara rohani, secara jasmani, secara berkat-berkat yang lain. Amin. Yang perlu dijaga, hatimu jangan melekat di sana. Tuhan Yesus ketika didatangi orang kaya yang muda itu, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan sedikit pun tidak menyalahkan kekayaannya. Tetapi Tuhan mau cek di level tertinggi. Hatimu lebih melekat diserahkan kepada Tuhan, atau hatimu lebih melekat kepada hartamu? Dan dia tidak lulus di ujian terakhir. Dia sedih sekali. Gimana hartamu kalau aku harus gini, aduh. Sana kerohanian kita bisa menjadi kacau. Yang pertama, kalau kita belajar dari ayat 4 tadi ya, ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara
yang puncaknya sampai ke langit. Waduh. Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk menulis ini, langit itu samayim. Bahasa Ibraninya samayim, dan itu artinya bukan hanya langit, tetapi langit yang dimaksud adalah langit yang tinggi sekali, surga. Jadi bahasa Ibrani untuk surga dan langit itu sama, samayim. Ini spirit apa? Motif dasarnya apa? Mari kita dirikan menara yang tingginya sampai ke